Selamat pagi, kita ketemu lagi bersama saya Teguh Wiradi Kusuma. Saya sebagai salah satu juri filateli dunia dari Indonesia yang sudah terakreditasi oleh VIP. Kemarin kita bicara tentang lembaga legislatif MPR. Saat ini kita akan bicara mengenai lembaga legislatif yang lainnya, yaitu DPR. Ya, video ini akan tiap hari dibikin, dia-upload dengan cerita yang berbeda-beda. Tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, kita mulai saja. MPR ini juga memiliki fungsi sebagai lembaga legislatif. Saat ini MPR beranggotakan dari DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Nah, DPR sendiri sebetulnya sudah terbentuk dari zaman Belanda, yaitu dengan periode Volksraadnya, ya berdasarkan berdasarkan peraturan pemerintah Belanda yang ditetapkan tanggal 16 Desember 1916 ya, dan diumumkan juga dengan Satgas Hindia nomor 114 tahun 1916. Ini yang berkaitan dengan kekuasaan legislatif. Nah, kemudian tahun 1927 itu berubah menjadi ketua satu orang diangkat oleh raja dan anggotanya 55 orang. 25 orang dari golongan Bumi Putra dan berlaku juga di tahun 1930. Nah, kemudian berlanjut di tahun 35 kaum nasionalis moderat antara lain Husni Tamrin dan kawan-kawan menggunakan Volksraad sebagai jalan untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka melalui jalan parlemen. Usul-usul anggota seperti petisi Soekarjo tahun 1935 yang berisi permohonan pada pemerintah Belanda agar diadakan pembicaraan bersama antara Indonesia dan Belanda dalam suatu perundingan mengenai nasib Indonesia di masa yang akan datang, atau gerakan Indonesia berparlemen dari gabungan politik Indonesia yang berisi keinginan adanya parlemen yang sesungguhnya sebagai suatu tahap untuk menuju Indonesia merdeka, dan ternyata ditolak pemerintah Hindia Belanda. Setelah Belanda meninggalkan Indonesia, memasuki masa penjajahan Jepang, ya, di mana tentara Jepang pertama kali menginjak bumi Indonesia dengan mendarat di Tarakan pada tanggal 11 Januari 42. Nah, di periode pemerintahan Jepang, keberadaan Volksraad secara otomatis tidak diakui. Namun di tahun 1943 dibentuk sebuah perwakilan yang hanya bertugas menjawab pertanyaan psikisikan atau penguasa tinggi militer tertinggi mengenai hal-hal yang menyangkut usaha untuk memenangkan perang Asia Timur Raya. Namun yang pasti, badan ini bukan badan perwakilan apalagi parlemen yang mewakili bangsa Indonesia. Kemudian menginjak di periode kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 29 Agustus 45 dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat yang beranggotakan 137 orang. Nah, ini telah mengadakan sidang di kota Solo pada tahun 1946, di Malang pada tahun 47, dan di Jogja tahun 49. Komisi Nasional Indonesia Pusat ini diakui sebagai cikal bakal badan legislatif di Indonesia, dan tanggal pembentukan KNIP yaitu 29 Agustus 45 diresmikan sebagai hari jadi DPR RI. Ya, itu sekilas mengenai DPR, ya, termasuk dengan ada perubahannya, dan kita akan ketemu besok udah mulai masuki badan eksekutif, ya, yaitu kita akan bicara mengenai presiden dan wakil presiden Indonesia. Oke, sampai ketemu besok. Jangan lupa untuk berlangganan
atau subscribe dan juga untuk sharing channel ini agar dapat memberikan informasi sebanyak-banyaknya bagi masyarakat Indonesia. Oke, sampai ketemu besok.